Calon Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Logistik Polda Kalimantan Utara tidak lulus penerimaan padahal menempati ranking 2 saat ujian. Orang tua pendaftar pun mengirimkan surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk meminta kejelasan. Terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Andi Pausia, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Selasa kemarin saya luruskan di sini, Selasa tanggal 12 Juli 2022 kemarin, saya berkesempatan untuk mengklarifikasi dan melakukan konfirmasi langsung kepada orang tua dari calon siswa atau CASIS yang mendaftar mengikuti kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri jalur Bakomsus Logistik tahun 2022 yang dibuka sejak Maret dan April 2022 kemarin. Dan saya berhasil menemui sang ayah yang bernama Nardi bersama Nurul Huda dan ibundanya Andi Hamdana. Dan di sini mereka sudah sepakat untuk menerima penjelasan yang diberikan oleh pihak Polda Kaltara terkait mengapa sang putri yakni Nurul Huda tidak bisa masuk di dalam tidak bisa diterima meskipun secara level provinsi di Polda Kaltara nilainya tertinggi kedua. Dikatakan Nardi, ayah Nurul Huda, ia berbesar hati menerima keputusan panitia yang diputuskan kepada sang putri dan dinyatakan tidak lolos setelah dilakukan perankingan nasional. Dan memang meskipun sang putri menempati urutan kedua di Kaltara, ia mengakui pihak perwakilan Polda Kaltara dan Tarakan juga sudah menyambangi kediamannya di RT 16 Kelurahan Juata Kerikil, dan kedatangan perwakilan Polda dan Polres ini sendiri dalam rangka untuk memberikan penjelasan mengenai hasil tes Bintara Kompetensi Bakomsus Logistik yang diikuti oleh Nurul Huda. Dan usai mendapat penjelasan tersebut, ia baru memahami dan akhirnya berbesar hati untuk menerima penjelasan dari Polda Kaltara. Kemudian memang awalnya ia tercetus atau berinisiatif untuk berkirim surat kepada Kapolri dalam rangka untuk mendapatkan jawaban. Sehingga menurutnya tidak ada salahnya untuk bertanya melalui surat terbuka tersebut. Dan ia berharap ke depannya ketika ada penerimaan kembali untuk seleksi Bintara Polri, khususnya untuk Polwan sendiri, agar diperjelas kuota yang dibuka berapa, sehingga anaknya juga yang mendaftar kemarin tidak sia-sia, karena mengingat ada biaya, kemudian ada waktu dan ada tenaga yang harus dikeluarkan oleh sang putri. Dan mulai dari proses sebelum seleksi sampai selesainya tahapan pendaftaran sampai di proses pengumuman. Dan memang dikatakan Nardi sendiri diestimasikan sekitar 10 juta biaya yang sudah dikeluarkan hanya untuk melakukan persiapan sang putri mendaftar seleksi Bakomsus Logistik kemarin. Dan namun setelah menerima penjelasan yang disampaikan oleh pihak Polda sendiri, pihaknya berbesar hati menerima dan ia meminta agar tidak ada lagi berita simpang siur terkait viralnya surat yang sempat ia tuliskan secara terbuka untuk Kapolri, dan ia juga memutuskan untuk menarik kembali surat terbuka yang ia kirimkan kepada Kapolri tersebut. Dan ia justru berterima kasih kepada pihak Polda Kaltara dan Polres Tarakan yang sudah datang ke kediamannya untuk memberikan penjelasan secara langsung, sehingga tidak ada lagi pertanyaan di kemudian hari yang diajukan oleh pihak keluarganya. Dan juga jika dari pihak Polda sendiri terlambat datang memberikan penjelasan, maka bukan tidak mungkin ia kemarin pasti akan meneruskan atau menindaklanjuti untuk mengirim surat terbuka ke Kapolri sendiri. Sementara itu sebelumnya memang di
diberitakan Nurul Huda adalah salah seorang calon siswa atau CASIS yang berhasil menempati peringkat kedua dengan nilai perolehan sekitar 65,82 dalam seleksi Bintara Kompetensi Khusus Bakomsus untuk level, dan ini nilai yang diperoleh ini 65,82 ini sendiri adalah akumulasi secara keseluruhan sampai di level Polda Kaltara. Dan namun saat pengumuman terakhir Pantukir pada tanggal 2 Juli 2022 kemarin, nama Nurul tidak masuk, dan alasannya sendiri dari pihak Polda Kaltara karena kuota yang tidak ada untuk perempuan. Kemudian saya juga mewawancarai Nurul Huda langsung di kediamannya di RT 16 kemarin, dan memang dikatakan Nurul Huda, penjelasan yang sudah disampaikan oleh perwakilan Polda Kaltara dan Polres Tarakan bisa diterima dan masuk akal menurutnya itu penjelasan yang realistis dan masuk akal dan bisa diterima pihaknya, dan ia pun legawa menerima statusnya tidak dinyatakan lolos, dan ia juga melanjutkan memang jika memang nanti dibuka lagi, diberikan kesempatan untuk penerimaan Bintara Polri sendiri, ia meminta kepada pihak Kapolri dan panitia agar memberikan kuota khusus untuk perempuan, karena memang penjelasan yang diterima pihaknya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perwakilan Polda kemarin, memang nilainya tertinggi kedua di level Polda, namun tidak masuk karena dalam level nasional ia tidak lolos, dan memang untuk level nasional sendiri hanya ada 20 poluan yang dinyatakan lolos dari 20 kuota yang disiapkan, dan Kaltara khusus untuk kuota perempuan ternyata tidak dialokasikan, sehingga ia berharap di penerimaan selanjutnya ada kuota untuk perempuan. Demikian rekan rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Andi Pausnya sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Kaltara nih berarti Mbak ya? Kalau mau digabung sama perempuan. Tapi katanya tetap nggak bisa digabung. Iya, karena nasional ya. Nasional. Ini juga jalur. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak, apa sudah menerima atau gimana? Iya, sudah menerima, Mbak. Maksudnya udah dapat bayangan, paham aja sudah ya. Iya, Ternyata jalurnya seperti itu ya, Pak ya? Sudah dipahami semua kan, karena sudah dikasih arahan begitu. Kami kan tidak tahu anunya, cuma itu aja kami tahu kenapa dibuka jalur itu. Baru anak-anak ini kan termasuk lumayan nilainya. Iya. Kenapa tidak bisa diterima? Memang senang. Cita-cita dari awal sih, dari kelas 2 SMA sudah mulai mau ikut begitu kepolisian. Terus kan mau mengangkat derajat keluarga juga, makanya mau jadi polisi. Mau mengayomi masyarakat juga, melayani. Jadi kemarin itu perjuangan berapa lama tuh sampai bisa akhirnya dapat 3 bulan. 3 bulan itu ya. Latihan fisik berapa kali sehari? Kalau kan kami ada latihan fisik di SDM Polres Tarakan kan dilatih memang. Itu kadang hari Jumat sama Minggu. Jumat Sabtu. Kadang tiap hari juga. Iya. Tergantung dari pihak SDM-nya. Kalau yang tes pertama kali itu gagal di mana? Mbak, apa? Di Pantohir. Di juga. Pantohir aja ya. Kemarin tahun kemarin memang rankingnya jauh. Jauh dari berapa kuota yang diambil. Itu sama juga yang mau diambil Bakomsus juga? Bukan, tahun kemarin nggak ada Bakomsus, PTU aja. PTU aja. Tapi yang peringkatnya jauh Mbak ya? Iya, memang jauh. Jatuhnya di mana tahun kemarin? Pantohir juga. Pantohir juga ya. Oh, berarti Pantohir itu cuman penentuan Iya, penentuan akhir lolos atau tidak ya. Setelah ini mengisi kegiatan ini kan udah enggak ini lagi. Apa nih yang mau dikerjakan? Ini nanti kayaknya mau kuliah. Mau kuliah. Udah daftar atau belum? Biar sambil kerja. Kalau memang tahun depan mau tes lagi kan, kalau UT kan online. Iya. Jadi lebih bisa. Mau ambil jurusan apa rencana Pak? Hukum. Oh. Rencananya cuma nggak tahu nanti deh. Iya, berarti mau daftar kuliah di UT nih Pak ya? Iya. Sambil mau cari kerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Jakarta.